Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di SMA KP 1 Paseh. Selamat belajar. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya mengajar matematika. Oke, matematika wajib. Nah, untuk perkenalannya cukup saja lah ya. Kita mulai saja ke materi, yaitu bab 1 itu nilai mutlak. Di SMA ini matematika itu materinya baru. Semua materi di matematika itu materi baru, namun basicnya itu adalah basic SMP dan SD. Jadi jika materi SMP terlewat atau beberapa materi tidak dikuasai, maka akan terasa sulit belajar matematika di SMA. Namun tidak perlu khawatir, saya akan berusaha untuk memberikan materi serinci mungkin, sedasar mungkin, supaya lebih mudah dipahami. Oke. Di sini ada bab 1 nilai mutlak. Pertama, konsep nilai mutlak. Jadi di nilai mutlak ini ada konsep nilai mutlak dan mencari suatu atau penyelesaian nilai mutlak, kemudian grafik nilai mutlak. Jadi ada 3 materi. Saya akan membahas tiga materi ini di 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Setelah itu ada evaluasi atau ulangan. Di setiap materi yang saya akan berikan itu, saya akan memberikan materi 1 pertemuan 1 materi dan latihan 1 soal atau 2 soal. Oke, mulai. Di sini ada definisi nilai mutlaknya, itu misalkan X bilangan real itu nyata. Jadi yang penting itu bilangannya ada, itu aja lah. Mau itu bentuknya desimal, yaitu koma-koma atau apapun itu, atau bilangannya bilangan genap, ganjil, asli atau apapun. Yang penting itu bilangan real. Nah, bentuk yang seperti ini. Bentuk seperti ini. Ini dibacanya nilai mutlak X. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini nih, garis. Nah, nilai mutlak X dibacanya nilai mutlak X. Atau misal saya penulisannya seperti ini, ada nilai mutlak 3, nilai mutlak 3X, nilai mutlak 3X plus 2, nilai mutlak apapun. Nah, gitu. Dan didefinisikannya seperti ini. Nilai mutlak X itu memiliki X dan negatif X. Jika X lebih besar dari sama dengan 0, atau bahasanya itu X jika X-nya positif. Nah, negatif X jika X-nya itu negatif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi didefinisikannya itu nilai mutlak X itu suatu bilangan real, bilangan positif, dan 0 itu bilangannya itu sendiri. Jika nilai mutlaknya negatif, maka kebalikannya. Paham? Mungkin bingung. Oke, saya buat contoh seperti ini. Contoh bilangan mutlak negatif dan bilangan mutlak positif. Tadi saya bilang jika bilangan mutlaknya itu positif, maka bilangannya itu sendiri. Jika bilangannya negatif, maka bilangannya itu adalah kebalikannya. Pertama, misal saya paling mudah dulu. Nilai mutlak 1. Nilai mutlak 1 itu yaitu 1. Tadi saya bilang jika ada nilai mutlak bilangan positif, maka
bilangannya itu sendiri. Jadi jika ada bilangannya 1, maka satunya itu sendiri. Nah, misal kemudian jika ada nilai mutlak 0, maka 0 juga. Nilai mutlaknya itu sendiri. Kemudian jika ada nilai mutlak negatif 3, maka kebalikannya nilai itu. Artinya kita buat seperti ini. Kebalikannya itu jika kebalikannya itu tinggal menambahkan bentuk negatif dan bilangannya ini. Maka ada negatif dikali negatif, maka di sini menjadi positif. Atau dengan kata lain atau cara cepatnya, jika ada bilangan mutlak bernilai positif maka bernilai negatif, maka nilainya positif semua. Jadi dengan kata lain, jika ada suatu bilangan nilai mutlak, jadi suatu bilangan nilai mutlak bernilai negatif atau positif, maka dibuatlah menjadi positif. Jadi tidak ada nilai mutlak jika ada suatu nilai mutlak, maka semua nilainya itu pasti bernilai positif. Jadi makanya didefinisikan X yang dimana X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, dan X-nya negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Jadi tinggal ditambahin negatif dan kemudian X-nya itu ditulis atau nilai realnya itu ditulis. Oke, semoga ini paham. Kita lanjutkan. Selain bentuk nilai mutlak yang seperti ini, ada contoh lagi. Nilai mutlaknya itu bentuknya fungsi. Jadi ada suatu nilai mutlak, misal X plus 3, nilai mutlak X plus 3. Maka misal soalnya itu hitunglah atau carilah nilai X yang memenuhi nilai mutlak X plus 3 ini. Maka ya kita yang kita cari itu ya seperti ini. Jadi kita selesaikan menjadi 2, yaitu X plus 3 dan negatif X plus 3. Jadi ada 2. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Karena X-nya itu kita tidak tahu itu bilangan positif atau negatif, maka ada suatu yang di sini. Maka yang pertama ini yang di atas, yang kedua yang di bawah. Dan kita sederhanakan. Maka atau kita simpulkan, kan kalau yang ini tuh, yang di atas itu, yang disimpulkannya itu jika lebih besar. Nah, jadi X plus 3 jika lebih besar atau sama dengan 0. Yang di bawah itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka kita selesaikan yang ini X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Dari mana ini? Dari penghitungan yang seperti biasa penyelesaian bentuk fungsi. Jadi jika ada X plus 3 lebih besar dari 0, penyelesaiannya seperti ini. X plus 3 sama dengan 0, kemudian X di sini 0, karena di sini bentuknya positif, pindah ruas jadi negatif. Itu ya. Ini konsepnya. Waktu SMP mungkin penyelesaiannya seperti ini. Saya akan menggunakan konsep waktu SMP saja. Jadi di sini X sama dengan negatif 3. Karena penulisannya di sini lebih dari sama dengan, maka di sini tetap lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nih, jika maka ini dibacanya jika maka. Penyelesaiannya seperti ini. Negatif X dikurangi 3. Karena posisinya negatif dikali X, negatif dikali 3, negatif 3. Jadi yang ini dikali X, yang ini juga dikali positif 3. Maka jadi seperti ini. Kemudian di sini tinggal tambah kurang dari 0. Maka X
maka negatif X kurang dari 0 yang di sini tadi di sini bentuknya negatif 3, maka pindah ruas jadi positif 3. Yang kita butuhkan itu X bukan negatif X, maka kita buat, atau negatif X itu lebih dari 3, maka negatif X itu kurang dari 3, maka X lebih dari 3. Dari mana itu asalnya? Oh, maaf, lebih dari negatif 3. Dari mana asalnya? Dari jika ada bentuk seperti ini, negatif X sama dengan 3, maka X 3 per negatif 1, itu kan? Oke. Namun dalam bentuk pertidaksamaan bentuknya jadi seperti ini. Negatif X kurang dari 3 X. Nah, 3 per negatif 1. Kenapa berubah? Karena di sini negatif. Karena perubahan bentuknya itu jika ada negatif di sini, perubahan bentuk jadi berubah. Jadi dari tadinya kurang dari berarti jadi lebih dari. Itu ya. Oke, saya hapus yang tidak perlunya. Nah, maka ada dua kesimpulan. Yang pertama, X-nya lebih dari atau sama dengan negatif X. Yang kedua, X lebih dari negatif kesimpulan pertama, X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Yang kedua, X lebih dari negatif 3. Artinya nilai X-nya itu tidak akan ada bentuk yang kurang dari negatif 3. Pasti lebih. Ya, X-nya itu meskipun ada 2 kemungkinan, tapi X-nya itu pasti ada akan lebih dari negatif 3. Oke, semoga paham ya. Untuk pertemuan pertama saya gak akan dulu ada latihan lah ya. Sebagai perkenalan atau sebagai bonus sajalah. Oke. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.